Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Waalaikumsalam. Sufi. Hari ini saya sudah berada di kantor MUI Kabupaten Ciamis. Kita akan bincang-bincang dengan Ketua Umum MUI Kabupaten Ciamis, Bapak Kiai Haji Saiful Uyun, berkaitan dengan fatwa MUI nomor 83 2023 tentang boikot produk-produk Israel. Nah, kita akan tanyakan kepada Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Selamat pagi menjelang Pak siang. Kiai, apa dasar fatwa dari fatwa nomor 83 ini Pak Kiai? Sebetulnya fatwa itu sudah ada dasarnya. Kita baca di sana. Yang jelas mengapa produk Yahudi kan diharamkan. Setelah dipelajari ternyata hasil daripada produk mereka itu dipakai modal untuk membeli senjata, membeli segala-gala, di mana setelah dia punya kekuatan dipakai menyerang umat Islam. Ya, akhirnya kata haram itu ada yang zati, ada yang haridi. Seperti babi, bangkai itu haram zati. Tapi kita sesuatu karena itu merusak. Akhirnya tidak haram jadi haram. Ya, oh. Ya, jadi bagaimana makosidnya? Seperti bapak punya punya bedog. Saya beli bedog itu, tapi tahu bapak bahwa saya beli bedog untuk membunuh, maka haram menjualnya. Seperti itu aja. Ya, ya. Jadi produk itu ketika digunakan untuk biasa-biasa no problem. Tapi ternyata apapun produk yang mereka buat dijual kepada kita, ternyata hasil daripada pasti ini penyelidikan bahwa uangnya itu digunakan untuk kekuatan mereka dan untuk menghancurkan umat Islam atau manusia lah gitu. Selama produk siapapun juga asal tidak haram, tidak ada zat yang haram, itu no problem. Tapi walaupun tidak haram, ketika hasilnya digunakan untuk kejahatan manusiawi, kemanusiaan, jadi haram. Ketika tahu bahwa betul bahwa hasil daripada produk itu untuk membuat kekuatan dan untuk menghancurkan umat Islam, itulah yang haramnya. Mengapa kalau kita membeli berarti kita menolong untuk kejahatan. Makanya ada Rasulullah, man ana ala masyiatin, siapa yang menolong maksiat dia ikut maksiat. Yang kedua, wala ta'amalu dan jangan kau menolong dari permusuhan dan dosa. Dari sana sebetulnya. Terus Pak Kiai, di mata MUI Israel itu tetap penjajah ya Pak Kiai? Israel itu Yahudi kan? Yahudi itu bukan lagi penjajah, perusak. Di Quran dikatakan bahwa di antara umat di luar Islam yang tidak suka ketika Islam maju, Islam berkembang adalah Yahudi yang sendiri. Walantar do anak kayu nasoro hatta tabiah. Mereka tidak akan senang sehingga mereka ikuti apa yang mereka inginkan. Dan itu adalah bukan karena umat Islam, itu Allah yang memberikan isyarat. Terus Pak Kiai, kalau terjadi pemboikotan, ini kan banyak karyawan kita yang Muslim yang kerja di Unilever, di Danone. Nah, ini gimana solusinya Pak Kiai? Ya, sementara pengusaha-pengusaha yang non Yahudi ini harus ada ada pertemuan lah untuk menyalurkan mereka. Sebab mereka sudah punya profesional mungkin dan mungkin kerja yang lain, dan insya Allah lah ketika itu diharamkan, kemudian kita niatnya keluarkan haram, maka Allah memberikan jalan. Itu pasti itu. Jadi nggak perlu cemas ya? Nggak perlu cemas selama kita hidup, selama kita punya nyawa, selama kita gerak, selama kita itu ada. Amang saja datang ke sini, nanti ada rezeki kan? Iya. Siap. Makanya ini hikmah, banyak permasalahan, kemudian kita angkatkan jadi itulah hikmah Allah. Siap. Demi ketika karyawan-karyawan Unilever, kalau itu jangan khawatir. Selama kita diberi nyawa oleh Allah, selama itu Allah sediakan segala-galanya. Buru-buru manusia, binatang juga diberi rezeki bagi manusia. Ya. Tapi ketika hati itu, saya tidak akan makan kalau tidak ini, nah itu sudah salah. Ya. Memberikan makan, memberikan gaji, memberikan uang, bukan perusahaan tapi Allah Subhanahu wa taala. Terus Pak Kiai, itu fatwa itu berlaku selamanya atau ada batas? Saya belum tahu. Yang jelas ketika itu produk digunakan untuk merusak umat Islam atau manusia, bisa jadi itu haram. Berarti selama Israel masih berada, kita akan selama tidak menerima kemerdekaan Palestina dan tidak damai dengan umat-umat Islam, selama itu juga kita harus waspada. Bagaimana yang sudah? No problem. Yang sudah masalah
asal kita apalagi kalau tidak tahu. Kita tidak tahu kan, itu produk Yahudi. Kalau tidak tahu itu menggunakan untuk merusak kita, itu no problem. Tidak tahu mah dihampura ku Allah. Oke. Itu aja. Jangan makanya saya janganlah yang sudah karena tidak tahu. Ya karena ketidaktahuan dan karena dahulu itu kan biasa-biasa. No problem. Tapi ketika hasil usaha itu digunakan untuk membombardir umat Islam di Gaza, bahkan di mana-mana lah. Yahudi merusakkan, memang dibuat begitu untuk merusak dari sononya ya Pak? Dari sononya. Karota ini 2 kali buat perusakan itu dahulu dan sekarang. Oke, baik Pak Haji, silahkan pesan ke umat Islam. Kepada umat Islam jangan berkecil hati. Produk-produk yang beli kita kemudian kita tidak tahu, Allah akan mengampuni. Kemudian setelah tahu, ya marilah kita sama-sama untuk memboikot. Perang kita tidak, uang kita tidak mampu juga. Produk-produk Yahudi yang tahu itu produk mereka dan ternyata digunakan untuk kepentingan mereka dalam menghancurkan umat Islam, kita tahan dulu. Masih banyaklah makanan yang bukan produk itu. Bahkan masih banyak makanan di lubang-lubang, di kebun-kebun, di sawah-sawah yang tidak mengandung vitamin, yang tidak mengandung racun, tidak mengandung kimia, itu murni itu. Non kolesterol. Kemudian kepada karyawan yang di Unilever, yang dimana jangan berkecil hati. Apalagi ketika Anda hijrah dengan niat membela agama Allah, Allah akan berikan yang lebih daripada itu. Oke. Itu saja. Oke, sahabat Sufi, sampai di sini dulu bincang-bincang kita bersama Kiai Haji Saiful Uyun, dan fatwa ini akan terus berlaku selama Israel masih menjajah Palestina. Ikuti terus perkembangan berikutnya bersama Pak Kiai Haji Saiful Uyun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.